Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, di 107.8 maupun sahabatku yang mendengarkan dan mengikuti secara live streaming di www.suryakebenaran.com dan juga melalui aplikasi Radio Box di kesempatan hari ini. Sahabatku, jumpa lagi dalam program Refleksi. Di hari Selasa malam kita akan membahas sebuah judul yang pastinya sudah kami share ke sahabat. Dan di malam hari ini bersama dengan Rio di studio Radio Surya Kebenaran akan menemani sahabat sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini juga dalam suasana yang berbahagia kami ucapkan selamat malam untuk sahabat yang baru bergabung, baik dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, dan juga sahabatku yang ada di kota Ambarawa. Dan di malam hari ini sudah bersama dengan kami di studio Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita langsung saja menyapa. Shalom Aleika, selamat malam Dedi. Aleika shalom Rio, Aleika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar nih Det? Kabarnya kali ini saya tidak fit 100%. Tetapi baik-baik saja. Tapi tetap baik melayani pekerjaan Bapak Yahweh, harus penuh dengan semangat. Yes, haleluya. Ya, sahabatku yang ada di rumah, biarlah berkat Bapak Yahweh, suasana sukacita dari Samaim dan Shalom Yahweh atas kita semua. Dan bersama-sama mari kita berdoa semoga kita senantiasa sehat, dan di sepanjang program malam hari ini sahabat pun dapat mengikuti dengan baik. Dan juga tak lupa nih, kami mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan dan mungkin konseling di malam hari ini di 0816654532 bagi sahabat yang ingin bertanya ataupun sahabat yang ingin bertanya tetapi tidak ingin namanya disebutkan, tidak akan kami sebutkan dalam membaca pertanyaan atau atensi sahabat. Langsung saja Dedi, di malam hari kita akan membahas tentang apa nih Ded? Ya, saya akan membahas dengan judul Indah pada Waktunya, Rio. Baik, indah pada waktunya. Ya. Kenapa nih Dedi kita membahas tentang judul ini? Kalau orang punya kerinduan, kemudian kerinduannya itu terkabul, atau berdoa tetapi doanya terkabul, itu akan terasa indah, Rio. Nah, ini yang nanti akan saya bahas. Ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan ya, tadi sedikit clue nih tentang apa yang akan kita bahas di malam hari ini, dan juga judulnya Indah pada Waktunya. Mungkin langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita masuk pada sesi yang pertama. Tapi Rio ingatkan, sepanjang sesi ini berlangsung dan sahabat sudah mempunyai pertanyaan, bisa langsung saja dikirimkan melalui SMS maupun WhatsApp di 0816654532 di malam hari ini. Baik, waktu kami berikan, silakan Dedi. Ya, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Saya pertama kali mengucap syukur kepada Bapak Yahweh karena hari ini saya pikir saya tidak bisa siaran nih, Rio. Karena pagi tadi saya bangun, muter semua yang saya lihat. Jadi tiba-tiba kok vertigo begitu, sampai muntah saya tadi pagi. Tetapi puji Bapak Yahweh karena saya punya semangat di dalam melayani Bapak Yahweh. Amin. Maka pada saat ini saya bisa bersama dengan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Nah, ini juga indah pada waktunya. Yes, amin, betul. Karena tadi pagi itu rasanya, waduh Tuhan, apakah bisa saya siaran refleksi malam nanti, begitu. Tapi saya hanya berserah, kalau Tuhan izinkan ya silahkan. Saya sudah menghubungi Pak Simeon, tapi rupanya beliau juga mengajar, jadi tidak memungkinkan. Tapi saya bilang, Bapak Yahweh berikan kemampuan untuk saya bisa siaran. Amin. Dan ternyata ya betul, indah pada waktunya. Haleluya. Sesuai dengan tema atau judul yang saya sampaikan ya. Nah, untuk memperkuat judul, saya ambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation katakan, Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya garis bawahi kata-kata segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Nah, yang seringkali dipertanyakan adalah bagaimana agar indah pada waktunya. Yang pertama,
Yang harus kita pegang teguh adalah yang menjadikan indah itu jika Tuhan yang melakukannya, karena Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlambat waktunya. Yes. Terkadang ada orang yang berdoa dan merasa doanya sudah terkabul, padahal sebetulnya itu belum terkabul. Sehingga ketika seolah-olah dalam tanda petik terkabul, kemudian terjadi sesuatu sehingga tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi pergumulan kita, orang akan kecewa. Karena itu saya katakan bahwa yang menjadikan indah itu jika Tuhan yang melakukannya, karena Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlambat. Dan itu ada di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 59 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation, katakan, lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Tapi bukan berarti manusia hanya diam tanpa punya aktivitas yang harus disasar. Nah, ini yang harus kita pahami. Artinya kita tidak bisa hanya berserah, hanya berdoa tanpa melakukan sesuatu. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Jadi harus ada realisasi di dalam kehidupan. Kalau manusia hanya diam tanpa punya aktivitas yang harus disasar menuju kepada terkabulnya doa kita, maka ini sama aja bohong. Yes. Atau memperbudak Tuhan, ya, seolah-olah seperti itu. Jadi kita akan merasakan bahwa segala sesuatu indah jika Tuhan yang melakukannya, karena Amin. Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Memang kalau kita pikir secara akal, saya sering kali mendapatkan mujizat Tuhan, yaitu bagaimana kalau Tuhan yang melakukannya selalu last minute. Dan ini membuat terkadang hati dak-dikduk, ya. Sepertinya kok tidak terrealisasi, tapi terrealisasi. Yes. Gitu. Nah, ini adalah kalau Tuhan yang melakukannya, jadi indah. Kemudian yang kedua, adanya pergumulan berkepanjangan sehingga harus menunggu waktu atau ada waktu yang ditunggu. Nah, ini Tuhan mengajar untuk kita belajar untuk setia dalam pergumulan panjang. Tanpa adanya pergumulan, maka tidak akan ada istilah indah pada waktunya. Memang menunggu waktu itu terasa lama, menjenuhkan, membosankan, dan ya membuat kita jadi bagaimana begitu, ya. Karena menunggu waktu 5 menit itu, kalau kitanya biasa on time, Rio, itu terasa lama begitu. Kecuali kalau kita memang sudah kebiasaan molor. Kalau saya enggak bisa itu kebiasaan molor. Saya harus belajar untuk datang sebelum waktunya. Ya. Nah, Tuhan pernah memberikan pelajaran perumpamaan dari hakim yang bengis. Di dalam Lukas 18 ayat 1-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Nah, ini kebanyakan orang kalau berdoa, kalau sudah sekian lama sudah jemu, akhirnya malas untuk didoakan lagi. Ayat 2, sambil berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim, dan manusia tidak ia hormati. Dan di kota itu ada seorang janda, dan dia datang kepadanya dengan berkata, belalah aku dari lawanku. Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau. Namun setelah itu ia berkata pada dirinya, sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan manusia, tidak kuhormati. Pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya, agar dia tidak mengganggu aku dengan terus-menerus. Dan Tuhan berkata, camkanlah hakim ketidakadilan itu mengatakan apa? Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam, dan berpanjang sabar atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Jadi
apa yang Yesus ajarkan ini adalah mengajarkan tentang sebuah pergumulan panjang, Rio. Yes. Ya, saya dulu mendoakan kakek saya supaya bisa bertobat, dalam arti mau dibaptis itu cukup lama, puluhan tahun. Saya doakan, saya bayangkan kakek saya ini masuk ke kolam baptisan. Ya, itu saya bayangkan puluhan tahun. Tetapi saya berdoa, saya tidak mau memaksa, karena orang dibaptis kalau terpaksa juga percuma. Harus keluar dari kesadarannya sendiri. Akhirnya waktu yang ditentukan oleh Bapak Yahweh terjadi. Kakek saya bersedia dibaptis. Waduh, itu luar biasa sukacitanya saya. Ya, sampai pada akhirnya kakek saya harus pulang ke rumah Bapak. Nah, tetapi saya sebagai cucunya, saya bersyukur karena kakek saya sudah menerima jaminan kepastian keselamatan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya visi dan misi yang jelas. Lalu dalam perjalanan kehidupannya diarahkan ke visinya. Jadi misi yang dilakukannya jelas. Karena kehidupan yang mempunyai visi dan misi itu ibarat manusia itu sebagai organ mata, Rio. Jika dalam perusahaan saja yang itu disebut manajemen, dengan adanya visi dan misi yang jelas atau manajemen dalam perusahaan, orang akan tahu posisinya di mana dan dalam situasi kondisi seperti apa. Karena itu saya juga menghimbau kepada kehilat maupun gereja, khususnya gereja Pemulihan Firman, para gembalanya supaya punya visi dan misi. Karena kalau tidak punya visi dan misi ini repot. Betul. Ya, misalkan ya artinya tidak ada kemajuan, perubahan dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang dibaptis hari ini misalkan, nanti sampai orangnya meninggal juga akte baptisannya nggak sampai di tangan orang tersebut, padahal sudah berlangsung puluhan tahun. Nah, ini nggak ada manajemen yang baik. Artinya ibarat orang itu nggak punya mata. Semua perusahaan yang maju itu punya manajemen yang teratur. Demikian pun gereja. Saya rindu bahwa gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran, walaupun di Ambarawa, di kota kecil, tetapi kami tidak ndesoni istilahnya, tidak kampungan, tetapi betul-betul kami layani secara profesional. Karena saya berpikir jemaat itu miliknya Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Waroha Kodes. Jadi saya tidak boleh main-main dengan mereka. Mereka adalah biji mata Elohim yang saya harus layani dengan kesungguhan hati. Karena itu gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran juga punya visi dan misi yang jelas. Sehingga kalau ditanya, ya saya bisa menjawab. Jangan apa visi dan misinya, ya visi dan misinya pokoknya berjalan aja deh, bagaimana Roh Kudus mengalir begitu. Ya memang kita berjalan sesuai dengan kemana Roh Kudus menuntun, tetapi kan kita harus punya visi dan punya misi. Sehingga ketika visi dan misinya itu kesampaian, maka kita akan merasakan indah pada waktunya. Amin. Hal yang keempat, pengertian indah pada waktunya bukan berarti memperoleh sesuatu di dalam dunia ini. Nah, ini yang seringkali selalu berpedomannya, kalau kita doa dijawab, berarti ya ini sudah diberkati oleh Tuhan, indah pada waktunya. Tidak. Bisa saja indah pada waktunya ketika sudah mengakhiri kehidupan di dunia ini. Amin. Nah, ini yang seringkali tidak dibahas oleh banyak orang. Terbukti di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai 40 dari Indonesia Literal Translation dikatakan, dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua ini tidak menerima janji itu. Saya garis bawahi kata-kata semua ini tidak menerima janji itu. Bagi kita yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, itulah Elohim, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Nah, ini sekaligus bukti bahwa Tuhan itu lebih tahu daripada kita mengetahui kehidupan kita sendiri. Artinya jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan merancang kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau sesuai dengan kehendaknya kan jangan membatasi Tuhan ketika saya hidup atau saya batasi sekian tahun harus indah pada waktunya. Tidak. Memang Tuhan memberikan rancangan seperti yang tertulis di dalam
kitab Yeremiyahu pasal 29 ayat yang ke-11. Ini ayat cukup terkenal dari Indonesian Literal Translation, katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Jadi segala liku-liku kehidupan kita ini sebetulnya sudah dirancang oleh Bapa Yahweh. Amin. Apalagi kalau kita memang dekat dengan Tuhan, maka semua langkah-langkah hidup kita ini dipantau, dimonitor senantiasa, sehingga rancangan Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yes. Ya, dan Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Karena itu ketika dulu saya hidup masih muda, masih remaja, seenaknya sendiri, punya geng motor dan sebagainya, rupanya saya sudah diincar Tuhan, Rio. Ya. Jadi dengan liku-liku kehidupan yang ada, kalau diceritakan cukup panjang, pada akhirnya toh saya bertobat dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Padahal dulu saya berpikir, orang-orang pergi ke gereja itu kan orang yang kurang kerjaan daripada di rumah nganggur. Saya dulu berpikir seperti itu. Yang kedua, saya berpikir bahwa orang pergi ke gereja itu pengecut, ya, karena Yesua mau mengajarkan bahwa kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah, saya dari dulu diajari silat, kalau ditampar pipi kiri ya ditangkis pipi kanan untuk kita jangan sampai terkena. Bahkan kita balas dengan tendangan dan pukulan, kan begitu. Jadi saya berpikir, jadi orang Kristen ini nanti jadi pengecut. Ternyata setelah saya pelajari, setelah Tuhan berbicara dalam kehidupan saya melalui sebuah sakit penyakit, akhirnya saya tahu bahwa Yeshua HaMashiach itu bukan pengecut seperti dugaan saya. Yeshua HaMashiach adalah seorang pribadi yang penuh dengan kesatria, gentleman. Amin. Karena pada saat dia mau mati, dia tahu kalau masuk ke kota Yerusalem dia pasti akan dianiaya dan akan mati. Dia tidak melarikan diri tuh. Saya melihat orang pemberani seperti apapun, termasuk preman sekalipun, kalau tahu hari ini tanggal sekian, jam sekian masuk ke gedung ini, kamu mati, kamu mau masuk enggak, Rio? Enggak. Ya enggak. Itu jawaban yang benar. Karena kita akan menghindari. Tetapi Yeshua, dia tetap masuk ke kota Yerusalem walaupun dia harus mati. Kenapa? Karena dia tahu melalui kematiannya lah maka manusia akan menerima kehidupan. Amin. Dan ini luar biasa. Saya katakan inilah gentleman, pribadi yang luar biasa, yang saya kagumi. Karena preman sekalipun tidak berani, Rio, seperti itu. Katanya preman kan berani mati, tetapi kalau mati bagi dirinya sendiri, tetap orang akan menghindar. Ya, tetapi Tuhan kita Yeshua HaMashiach dia mau. Kenapa? Karena manusia yang menerima dia telah dibeli, ya, karena kita orang goyim bukan ditebus, tetapi dibeli. Kalau ditebus kan orang Yahudi karena memang ini miliknya. Karena kita bangsa goyim, maka dia telah membeli dengan harga yang lunas, yaitu dengan nyawanya sendiri. Sehingga kita ini sudah bukan menjadi milik kita sendiri. Kita adalah miliknya Yeshua HaMashiach yang harus kita pakai untuk kemuliaan dan sanjungan bagi namanya. Sehingga ketika kita melewati jalan-jalan kehidupan kita selalu indah karena ini waktu Tuhan. Saya merasa selama saya melayani pekerjaan Tuhan, selama saya menjadi pengikut Tuhan, walaupun saya pernah teraniaya karena nama Bapa Yahweh, saya tetap tidak pernah yang namanya kecewa terhadap Tuhan. Tidak. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Begitu, Rio. Jadi ini sesi yang pertama. Sesi yang kedua nanti saya akan bicara kenapa orang ingin waktu yang cepat. Nah, ini nanti saya sampaikan ke sesi yang kedua. Begitu, Rio. Ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun di www.suriakebenaran.com. Sesi yang pertama ini begitu panjang dan pastinya sahabatku yang sedang mendengarkan di malam hari ini, ketika mempunyai pertanyaan silakan langsung saya nanti di 08166545532. Kita akan masuk pada sesi yang kedua. Kenapa orang ingin begitu harus cepat nih untuk mengalami indah pada waktunya? Benar ya, Dedi? Ya. Nanti di sesi yang kedua kita akan bahas. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 107.8.
Aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan, dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Dapat ku berjalan sendiri tanpa Tuhan sertai, sebab Engkaulah Elohim, Raja yang penuh kasih. Hatiku bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memujamu. Yes, ku memerlukanmu segenap hidup, berserah padamu selamanya. Bersyukur selalu kepadamu. Oh yes, aku memujamu. Yes, ku memerlukanmu segenap hidupku, berserah padamu selamanya. Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, Berkat bagi jiwa. walau banyak aral rintang menghadang di
sepanjang perjalanan hidupku. Ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesua kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesua? Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Walau banyak aral rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya ku jadi pemenang. Sampai pada akhirnya ku jadi pemenang. Radio Surya Kebenaran Ambarawa membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, Berkat bagi jiwa.
Ya, baiklah sahabatku, selamat bergabung bersama dengan kami kembali dalam program Refleksi di malam hari ini. Dalam sesi yang pertama sahabatku, tentang pembahasan kita Indah pada Waktunya bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, sudah sahabat dengarkan dan menyimak di malam hari ini. Dan juga kami informasikan untuk sahabat yang diberkati di 107.8 siaran di malam hari ini, dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang dalam penayangan di channel YouTube Yakub Sulistyo. Kembali lagi di channel YouTube Yakub Sulistyo, dan bisa sahabat share untuk linknya bagi keluarga, teman dan kerabat sahabat yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dalam pembahasan kita dengan judul Indah pada Waktunya. Dan juga sahabatku di 107.8, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Dan Rio ingatkan kembali, bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan, silakan dikirimkan atau join bersama dengan kami di 0816654532 dalam pesan WhatsApp maupun SMS di malam hari ini. Dan kita langsung saja masuk pada sesi yang kedua, kenapa orang ingin cepat-cepat nih untuk indah pada waktunya terjadi, bersama dengan Dedi Yakub. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya kira sih kalau kita membicarakan tentang indah pada waktunya, kemudian orang ingin waktunya cepat, saya kira itu wajar ya, karena orang memang kalau bisa berusaha untuk menghindari kesulitan di dalam kehidupan, sehingga semua ingin waktunya cepat. Namun walaupun orang ingin cepat waktunya, tapi semua kan harus ada pemahaman, ada pengertian, sehingga kita tidak stres karena menunggu waktu Tuhan. Jadi kenapa orang ingin waktunya cepat? Yang pertama adalah karena tidak mengerti waktu Tuhan, sehingga maunya hari ini berdoa, hari ini dikabulkan. Padahal di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-59 ayat 1 tadi, sesi yang pertama sudah saya sampaikan. Saya akan ulang untuk sesi yang kedua ini, yaitu di ayat 1 dan 2 dari Indonesian Literal Translation, katakan, lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, atau telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Artinya bahwa Tuhan itu selalu on time, tepat waktu, dan waktu Tuhan itu sempurna. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi ini karena dosa-dosa kita juga yang menjadikan kita agak lambat untuk menerima janji Tuhan, sehingga indah pada waktunya terasa lebih panjang. Hal yang kedua, karena hal ini ada perasaan serakah ya. Biasanya itu akan justru bisa membuat segala sesuatu tidak indah karena tidak ada waktunya. Di dalam Yakub 4 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation katakan, kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Nah, ini beda dengan para pahlawan iman tadi yang ada di dalam kitab Ibrani pasal 11 tadi. Kalau yang tadi itu memang kehendak Tuhan, kalau ini kehendak Tuhannya karena orang yang meminta ini salah ya. Disebutkan kamu meminta tetapi kamu tidak menerimanya, sebab kamu meminta dengan jahat, artinya punya niat jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Bisa saja kita berdoa minta sesuatu, tujuannya kalau doa kita dikabulkan bisa untuk kesombongan diri, ya, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku ini hebat lah, sombong begitu. Padahal kesombongan itu adalah sifatnya Hillel ben Zakar. Jadi ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki orang yang sombong itu sebetulnya kan meninggikan diri sendiri, sama seperti Hillel ben Zakar yang selama ini dikenal dengan Lucifer. Kemudian hal yang selanjutnya adalah egois. Dan jenis ini, orang yang egois ini biasanya menentukan waktu sendiri, Rio. Memberikan batas waktu. Jika batas waktu yang ditentukan belum ada jawaban, orang tersebut dengan cepat meninggalkan Tuhan dan tidak segan-segan untuk meninggalkannya. Jadi ikut Tuhan itu untuk mencari uang atau biar kaya,
bukan untuk tujuan utama Yesua ada di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk keselamatan jiwa. Bukan itu, tetapi yang diutamakan adalah mukjizatnya, jawaban-jawaban doanya. Dulu di dalam kitab suci kan juga diceritakan bagaimana murid-murid banyak yang mengikuti Yesua berbondong-bondong hanya untuk melihat mukjizat ataupun mengalami mukjizat. Tetapi bukan landasannya kenapa sih Yesua kok ada di atas muka bumi ini. Padahal Yesua di atas muka bumi ini karena dalam misi penyelamatan. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Tetapi orang yang seperti ini, orang yang egois, itu ikut Tuhan untuk mencari uang atau biar kaya, tetapi bukan karena keselamatan jiwa. Jadi kehidupannya tidak berpusat kepada Tuhan, tapi bagi dirinya sendiri. Artinya Tuhan jadi objek kehidupannya, bukan dirinya yang dibiarkan menjadi objeknya Tuhan. Karena itu ada beberapa pujian yang seringkali salah. Misalkan, aku memilikimu gitu, seolah-olah Tuhan itu jadi milik kita. Iya. Sebetulnya seolah-olah itu mengecilkan. Misalkan saya bangga memiliki Tuhan, ya sama seperti saya bangga punya HP ini. Ya, artinya kan saya yang bangga itu lebih daripada HP. Padahal seharusnya saya bangga kalau dimiliki Tuhan. Ya, ini kelihatannya sepele, hanya dimiliki atau memiliki, tapi itu punya makna yang berbeda di dalam pengagungan dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Yes. Kemudian hal yang selanjutnya, kenapa orang ingin waktunya cepat? Biasanya karena panik. Waktu yang urgent. Misalkan untuk membayar sesuatu pada waktu yang sudah ditentukan kok belum ada dananya dan sebagainya. Dan ini sering terjadi, Rio. Dulu pada saat saya masih punya usaha toko, kan buka cek nanti pada tanggal sekian bulan sekian itu kan harus ada kalau dicairkan gitu. Sebab kalau tidak ada nanti dari bank bisa memblacklist kita, karena berarti mengeluarkan cek tapi tidak ada dananya begitu. Jadi kalau sudah waktunya beda kurang sehari tetapi belum mampu untuk menutup pengeluaran cek yang nanti akan diambil orang, wah terkadang kita berdebar-debar begitu. Tapi setiap kali saya bergumul di dalam doa, setiap kali last minute selalu ada. Yes. Gitu. Nah, ini luar biasa sekali, dan saya tidak pernah sampai menunggak pembayaran cek ya. Ada saja karena Tuhan yang menolong. Amin. Nah, jadi biasanya memang orang panik karena waktunya urgent. Nah, ini biasanya karena jarang berdoa, sehingga berdoa hanya untuk keperluannya saja. Kalau saya dulu tetap berdoa, cuman memang karena dalam dunia ekonomi kan perputaran keuangan kan harus terjadi ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau orang yang ingin cepat-cepat waktunya karena panik atau karena urgent, Tuhan bukan dijadikan sebagai objek kehidupannya, kehidupan kekal, tetapi untuk pesugihan lah istilahnya orang Jawa ya, atau untuk meraih kekayaan begitu. Nah, ini biasanya karena dasar pengetahuan firman-Nya yang salah, Rio. Kamu ikut Tuhan, nanti utang-utang kamu lunas begitu. Nah, memang Tuhan tukang lunasin utang. Yang penting kan carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kalau kita mencari sumbernya, sudah mau sumbernya yang kalau sudah kita dikasih oleh sumbernya, ya sumbernya akan memberkati kita. Tuhan itu mau memberikan apapun dia tidak rugi kok. Dan Tuhan Maha Kaya. Karena itu harusnya yang menjadi sentral pikiran kita adalah Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, bukan diri kita sendiri. Artinya kalau Tuhan tidak memenuhi kebutuhan kita, berarti Tuhan tidak ada, kira-kira begitu. Nah, ini yang salah ya. Jadi itu saja, Rio, 3 hal. Nanti pada sesi yang ketiga saya akan sampaikan bagaimana mempercepat waktu agar semua menjadi indah pada waktunya. Jadi kalau tadi yang sesi yang kedua, kenapa orang inginnya cepat tapi realitasnya justru tidak cepat,
Nanti pada sesi yang ketiga adalah bagaimana mempercepat waktu agar semua menjadi indah. Begitu, Rio? Ya, sahabatku, bagaimana mempercepat waktu agar semuanya menjadi indah akan kita bahas di sesi yang ketiga dan sesi yang kedua ini ya sahabatku. Dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Dedi ini seperti sikap dan contoh orang bebal. Ya, semua ada di dalamnya ya. Dia egois, semaunya sendiri. Udah jarang berdoa tapi banyak nuntut gitu. Iya. Nah, ini. Dan kebanyakan yang banyak nuntut justru yang jarang berdoa ya. Betul. Dia mau tuh sekali berdoa langsung terima gitu. Iya. Kalau nggak terima, waduh, gimana sih katanya berdoa akan katanya ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kembali ke Matius ayat 7 yang menjadi dasar kekuatan. Jadi menuntut melulu atau mengklaim bahwa saya klaim ya Pak. Matius 7 ayat 7 terjadi. Pak Gembala Yonas katakan itu kayak orang jualan asuransi, insurance. Diklaim. Ya boleh saja sih diklaim, tetapi harus disesuaikan dengan konsep kerohanian kita. Seperti kita lelang berarti diklaim. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Bukan berkatnya tetapi sumbernya itu yang menjadi dasar kehidupan kita untuk meraih segala rencana Tuhan dan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kalau tadi sudah dikatakan oleh Dedi, kembali lagi sumbernya itu yang terpenting. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya, di sesi yang ketiga. Tetapi sahabatku, nanti sebelum sesi yang ketiga kita akan masuk pada pertanyaan sahabat di malam hari ini. Oleh karena itu yang mau bertanya silakan di 08166554532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat ataupun konseling di malam hari ini. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini, tetap dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Indahnya namamu, Yahweh Elohimku, Engkau Rajaku, kekasih jiwaku, gunung batuku, ku serahkan segenap hidupku. Bapa, oh Bapa, indahnya namamu, Yahweh Elohimku, Engkau Rajaku, kekasih jiwaku, gunung batuku, ku serahkan segenap hidupku. Ku rindu untuk menyenangkanmu, sebab kau Elohimku, segalanya bagiku. Hidupku hanyalah milikmu, sekarang dan sampai selamanya. Engkau Bapakku, Yahweh Elohimku. Bapa, oh Bapa, indahnya namamu, Yahweh Elohimku, Engkau Rajaku, kekasih jiwaku, gunung batuku, ku serahkan segenap hidupku. Ku rindu untuk menyenangkanmu,
Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman, Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Sahabat setia Radio Surya Kebenaran, di malam hari ini dalam program refleksi tentang indah pada waktunya bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan tiba saatnya Dedi yang ada di studio dan juga sahabat yang ada di rumah, kami akan membacakan untuk atensi pertanyaan sudah masuk ya Dedi. Ada 2 penanya di malam hari ini dengan pertanyaannya yang banyak ya. 2 penanya tapi pertanyaannya banyak. Terima kasih ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita menyapa dulu untuk sahabatku dari kota lainnya, dari negara lainnya. Ini selamat malam yang ada mendengarkan dari Bandung ya. Ada Pak Dedi di Bandung, selamat malam. Kiranya Bapak Yahweh memberkati. Selamat juga malam Pak Dedi. Ya, Pak Dedi di Bandung, dan juga ada Dr. Ayu, terima kasih. Selamat pagi kalau ini, selamat pagi Dr. Ayu. Selamat pagi Dr. Ayu, dan juga sahabat lainnya yang lagi mendengarkan di malam hari ini. Juga ini khususnya bagi Kehilat GPF Surya Kebenaran, untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya yang mendengarkan di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Langsung saja Dedi, kita akan masuk pada pertanyaan. Ini dari no-name dulu ya. Terlebih dahulu di malam hari ini dari no-name. Ya, bagi sahabatku silakan 0816654532, dan nanti bagi sahabat yang tidak ingin namanya disebutkan langsung tulis saja no name, tidak akan kami bacakan atau menyebutkan nama sahabat. Shalom alaika. Alaika shalom. Baik, izin bertanya tentang berdoa seperti janda yang tidak jenuh-jenuh untuk meminta kepada hakim untuk membela haknya dari lawannya. Dan pada akhirnya hakim itu pun membenarkan janda tersebut. Kebetulan saya juga mengalami hal-hal yang mirip seperti janda tersebut, di mana saya ditipu, difitnah, dijatuhkan dan diambil uangnya. Apakah jika saya berdoa kepada Bapak Yahweh seperti janda tersebut yang meminta untuk membela hakku dari lawanku, maka Bapak Yahweh akan membelaku dan membawaku naik kembali, dan kebenaran suatu saat akan nanti terbuka. Terima kasih. Untuk no-name, jelas apa yang disampaikan tadi benar. Jadi Tuhan, Bapak Yahweh khususnya pasti akan membela hak dari yang no-name ini. Cuman jangan sekali-kali berdoa untuk kecelakaan bagi orang yang sudah menipu. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita berdoa untuk orang yang menipu supaya mati, atau supaya miskin, atau supaya kena kutuk, itu justru doa kita tidak didengar nanti, tidak dikabulkan, karena itu merupakan doa yang jahat. Tetapi kita berdoa, Tuhan berkati orang yang menipu supaya uang saya yang sudah ditipu itu Tuhan izinkan untuk dikembalikan. Kalau tidak ya Tuhan pun mampu memulihkannya dengan cara Tuhan, tidak harus melalui orang tersebut. Begitu. Yang penting yang sudah ditipu ya sudah, jangan kita pikirkan. Jangan disangka saya juga tidak kena tipu. Saya sudah sering kali kena tipu. Tapi ya kalau sudah siap mengeluarkan uang ya supaya otak kita jangan rusak karena pahit hati dengan seseorang, ya kalau kita sudah berani mengeluarkan uang ya berani untuk tidak kembali gitu. Karena orang biasanya kan seperti dulu pendeta tua yang saya pernah melayani waktu di Pekalongan bilang, orang itu kalau mau meminjam itu kayak Soleman gitu. Kalau mau meminjam ngesol-ngesol, kalau mau bayar eman-eman. Padahal kadang kalau kita meminta itu yang punya uang justru seperti pengemis, Rio. Tetapi yang tidak punya uang justru kadang berani bentak-bentak dan sebagainya. Dia tidak sadar kalau dia yang seharusnya dibentak begitu. Tapi ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah berani mengeluarkan uang ya anggap saja uang itu tidak bakalan kembali. Itu kembali ya puji Tuhan, kalau tidak ya sudahlah, kita lupakan. Nanti Bapak Yahweh yang akan membela. Amin. Akan mengembalikan dengan cara yang berbeda. Amin. Gitu. Amin. Ya.
Oke. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari No Name, salah satu sahabat yang mendengarkan di malam hari ini dan yang sudah bergabung. Jadi sahabatku yang ada di rumah silakan 0816454532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat ataupun sahabat yang mau konseling di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Kita lanjutkan Dedi, ini ada atensi selanjutnya dari Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Terima kasih Dr. Ayu. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Amin. Kabarnya haleluya, selalu semangat Dr. Amin. Ya, kiranya sehat dan penuh akan kebaikan-kebaikan Tuhan Yahweh. Amin. Ya, kita doakan ya semoga kita semua selalu sehat ya Dedi. Dan selamat malam untuk Kak Rio. Ya, selamat pagi Dr. Ayu dan pendengar Radio Surya Kebenaran yang ada di Kota Ambarawa dan Jemaat GPF Ambarawa. Langsung saja titipan pertanyaan saya hari ini. Berbicara tentang indah pada waktunya, di mana saya pribadi percaya bahwa segala hal dan apapun yang datang pada hidup saya pribadi adalah sebuah proses yang mendewasakan saya secara mandiri, mau itu adalah hal baik atau buruk. Indah pada waktunya itu bagi saya adalah keputusan diri saya. Nah, keputusan diri saya pasti indah itu tercipta ketika saya mengaminkan perkataan firman Tuhan dan langsung bersikap dalam prosesnya seperti tadi disampaikan oleh Dedi di sesi pertama ya. Sebaliknya, jika saya hanya berputar saja di dalam waktu dan kembali ke akar masalah, maka tidak akan pernah terjadi apa itu indah. Pertanyaan saya, tips ampuh dari Pastor Yakub sendiri, bagaimana agar indah pada waktunya itu cepat datang pada kita tanpa harus berproses panjang dengan waktu dunia membuat kita akhirnya putus asa. Nah, untuk menjawab ini tadi saya sudah sampaikan, nanti akan saya sampaikan pada sesi yang ketiga. Ya. Makanya saya bilang, waduh Dr. Ayu ini pertanyaannya kadang selalu kita sudah mempersiapkan, beliau bisa langsung tahu kemana larinya gitu ya. Ini dahsyat sekali. Terima kasih Dokter Ayu. Nah dokternya tunggu ya di sesi yang ketiga. Setelah ini ya masih akan sudah dipersiapkan sama Dedi kok. Tanpa Dokter Ayu bertanya sudah dipersiapkan materinya. Dan ini pertanyaan kedua. Setiap kita dijanjikan kerajaan Elohim, yaitu Samaim atau surga. Di kepercayaan Papa saya disebut Nirvana. Oleh siapa yang kita sembah dan kepercayaan yang kita anut. Apakah Firdaus itu hanya berlaku bagi penyembah Yahweh dan Yesua dengan alasan karena di agama lain adanya yaitu siksa kubur, neraka sementara, reinkarnasi sesuai amalnya selama hidup di bumi, dan alam gaib yang dipercaya rohnya tersesat di sana. Bagaimana pendapat Pesta? Ya, kalau pendapat saya Dokter Ayu itu hanya masalah bahasa saja ya. Tetapi intinya ketika orang yang mengasihi Bapa Yahweh, mengasihi Tuhan, itu ketika meninggal dia akan dijemput oleh malaikat ke satu tempat, saya tidak perlu sebut Firdaus lah, satu tempat di mana tempat itu suasananya sudah seperti sorga. Itu bagi orang yang baik. Tetapi bagi orang yang hidupnya jahat, yang menentang Tuhan, yang merasa, ya orang Jawa bilang umpa-umpaan begitu, asal aji mumpung begitu, merasa punya kuasa dan sebagainya, ketika meninggal maka dia akan dijemput oleh malaikat, dibawa ke tempat yang penuh dengan penyiksaan. Nah, terserah di sana namanya apa siksa kubur atau di Gehenna atau apa. Yang intinya seperti itu hanya sebuah bahasa saja. Tetapi intinya orang baik ketika meninggal ditaruh di tempat yang baik, ketika orang jahat meninggal ditaruh di tempat yang tidak baik, di mana setan ikut menyiksa. Ya, karena itu pernah ada orang yang setelah bangkit dari matinya dalam tanda kutip, menurut saya itu mati suri ya. Itu dibawa ke Gehenna, di tempat yang tidak baik, dilihat setan-setan ikut menyiksa. Dikatakan itu di neraka. Saya bilang enggak, kalau di neraka setan ikut disiksa, bukan menyiksa. Itu di tempat penampungan sementara yang orang bilang siksa kubur atau Gehenna atau apalah, itu hanya bahasa saja Dokter Ayu. Tapi intinya ada tempat yang baik dan ada tempat yang tidak baik sampai menunggu penghakiman terakhir. Baru nanti ada sorga dan neraka. Artinya sorga tempat di mana nanti kita tinggal. Kalau Bapak Yahweh tinggal di Samaim ya tentu ada, tapi bukan Samaim yang nantinya tempat kita tinggal bersama dengan Bapak Surgawi kita. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah meluruskan juga. Dan ini dari
dari pemahaman bahasa aja Iya, ya iya. untuk kita semua sahabatku di malam hari ini. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 dan juga Dedi yang ada di studio Iya. dan juga sahabat pendengar lainnya, kita masuk pada pertanyaan ketiga dari Iya. Dr. Ayu. Pertanyaan saya ini mungkin sedikit lucu bagi saya pribadi. Kenapa ya Pastor? Ini yang saya alami sendiri. Yaitu terkadang saya masuk dalam masalah dan perangkap setan yang mencobai saya, tapi dari cobaan setan itu malah mendatangkan kebaikan bagi saya dan memberkati saya. Apakah di sini menunjukkan bahwa jika kita mempunyai kesalahan dan masalah di pikiran, itu yang akan menjadi senjata untuk setan membuat kita tersiksa? Tetapi jika kita tetap dalam pikiran yang baik dan positif, malah cobaan setan akan susah menjatuhkan kita. Ya, jawaban saya benar sekali Dr. Ayu. Dan yang pasti ketika kita masih bisa dicobai, ya kita bersyukur seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Kenapa? Artinya kita masih hidup. Amin. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini tidak lepas dari masalah. Yes. Termasuk saya juga punya masalah. Semua orang punya masalah, Dr. Ayu. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan untuk bermasalah, ya ucapan syukurnya artinya kita masih diizinkan untuk hidup. Ya, karena hanya orang mati yang tidak punya masalah. Dan masalah kita membuka diri dan sebagainya untuk setan bisa menyerang. Ya pada intinya kalau kita semakin besar masalah yang kita dapatkan, semakin besar juga berkat yang akan kita peroleh. Amin. Karena itu kalau kita ingin berkatnya besar, ya harus siap untuk menerima masalah yang besar. Cuman manusia kan maunya masalahnya kecil-kecil saja, berkatnya yang besar-besar saja. Kan begitu Dokter Ayu, orang kebanyakan maunya. Tapi kalau kita hanya mengalir saja, udah pokoknya saya mengalir saja, bagaimana Roh Kudus akan menuntun saya, ya mau pencobaan besar maupun kecil, ya kita syukuri saja. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan biasanya kenapa kita diberi pencobaan? Karena setan iri dengan kehidupan kita. Seperti kasusnya Iyub. Iyub yang hidupnya dibentengi oleh Bapak Yahweh, kan setan iri. Maka Bapak Yahweh menantang sekalian, apakah engkau lihat hambaku Iyub? Dia orang yang saleh, jujur dan sebagainya dan sebagainya. Setan ngomong apa? Iya saja, kamu bentengi ya. Coba kalau misalkan kamu tidak membentengi, pasti dia akan menghujat engkau, kira-kira begitu bahasanya. Tapi Tuhan kan katakan silahkan kamu cobai, asal nyawanya jangan kamu jamah, ya jiwanya jangan kamu jamah. Nah, hasilnya apa? Seperti yang Dr. Ayu tadi katakan, hasilnya justru mendatangkan kebaikan dan berkat. Makanya ketika Iyub dipulihkan, anak-anaknya jadi anak-anak yang cantik-cantik, yang soleh-soleh istilahnya, yang hidupnya saleh. Kemudian kekayaannya berlipat-lipat ganda lagi, dipulihkan, dan istrinya masih tetap istri yang setia, bukan istri yang lain lagi. Karena terbukti ketika Iyub melahirkan anak-anak yang lain lagi, itu dari istri yang sama, tidak disebutkan ada istri yang kedua. Makanya ketika dikatakan ada istri yang mengatakan ayat firman Tuhan yang mengatakan kutukilah Elohim dan matilah. Itu salah, yang benar justru berkatilah Elohim dan matilah. Kenapa bisa seperti itu? Karena istrinya Iyub jengkel juga. Sudah diajar Iyub untuk mengasihi Bapak Yahweh, tapi ketika dia mengalami masalah, ya namanya juga manusia, dia stres. Nah, dalam stresnya itu ngomong macam-macam. Makanya dia bilang, kalau kamu memang ini ya sudah berkati saja Bapak Yahweh, kemudian mati gitu. Nah, terbukti apa? Dia masih bisa melahirkan. Kalau dia memerintahkan untuk mengutuki Elohim, dia akan seperti Mikal, istrinya Daud. Istrinya Daud itu hanya karena mengejek Daud menari-nari ketika dia membawa tabut Elohim dari Baal Yehuda menuju ke Yerusalem, kan diketawain. Seorang raja yang tidak tahu diuntung, katakanlah begitu, menari-nari sama budak-budak perempuan, diejek. Nah, akibat ejekannya itu kitab suci katakan Mikal tidak punya anak sampai matinya. Nah, tidak demikian halnya dengan istrinya Iyub. Karena istrinya Iyub itu diajar saleh, maka dia mempraktekkan kesalehan itu. Begitu Dr. Ayu.
Ya, ini sangat menarik ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan ya. Semakin tadi sudah dikatakan oleh Dedi, semakin besar sebuah tantangan, maka semakin besar juga akan berkat yang menanti kita. Ini kita bisa ngambil contoh di dunia aja nih. Kalau ada sebuah perlombaan yang sangat bergengsi, itu hadiahnya juga lebih bergengsi lagi. Nah, itu contoh yang bisa kita lihat ya secara duniawi yang ada saat ini, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu yang ketiga. Sekarang pertanyaan terakhir. Yang terakhir adalah, jika setan pada ujung-ujungnya gagal, kenapa Elohim Yahweh mengizinkan atau membiarkan setan bersusah-susah tapi ujung-ujungnya gagal? Ya, itu untuk menguji iman kita, Dr. Ayu. Sampai sejauh mana ketika kita diuji, ya, dalam arti mengizinkan setan menyerang, apakah kita meninggalkan Tuhan atau tidak. Orang yang imannya emas, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan yang jelas, kalau seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau kita bertahan menghadapi pencobaan, kan kitab suci di dalam Yakub 1 ayat yang ke-12 kalau tidak salah ya, itu dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya ambil sebentar ayatnya. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Happy is the person who remains faithful under trial. Jadi ketika dalam pencobaan itu dia tetap happy, tetap berbahagia, ya artinya dia tidak meninggalkan Tuhan, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Bukan hanya untuk nanti, tetapi sekarang juga. Contohnya, ketika saya memberitakan kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, wah, orang awalnya mengatakan, ya saya difitnah sesat lah, ajaran ngaco lah, ini itulah, dan dimiskinkan lah. Tetapi toh Tuhan juga yang membela saya. Maka dari itu saya tidak pernah kecewa terhadap Tuhan. Betul. Makanya saya sering memberi nasihat, kalau misalkan seperti ditipu seseorang begitu, jangan disalahkan Tuhannya, salahkanlah diri sendiri. Kenapa kok masih bisa ditipu? Saya sering bisa ditipu karena saya menerapkan kasih Tuhan. Begitu Dr. Ayu. Ya baik, di terakhir, thanks Pastor Yakub, Elohim Yafarek Otka. Amin. Ya baik, terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung di malam hari ini. Sangat menarik ya Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah. Jadi kalau memang kita dalam masalah, dalam sebuah tantangan, kita jangan menunjukkan wajah kita bahwa kita itu punya masalah. Tetaplah ini kita memasang wajah yang positif, bersemangat. Untuk dari itu, kalau kita menunjukkan kepada orang bahwa kita dalam sebuah tekanan atau stres atau mungkin kita punya masalah, itu maka akan membuat kita mengingat-ingat terus ya Dedi, apa yang kita artinya alami. Kita tetap setia begitu. Kan memang kebanyakan ketika pencobaannya berat besar kan sepertinya kita tidak tahan. Tapi kalau kita tahan, percayalah kitab suci akan tergenapi. Semakin besar pencobaan, semakin besar berkat yang akan kita dapatkan. Baik. Jadi jangan mau kita maunya berkatnya besar tapi pencobaannya jangan, tidak ada. maunya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi, nah ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini sangat luar biasa ya. Jadi nanti akhirnya kita menikmati indah pada waktunya yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mau yang lebih, biarlah Tuhan yang berproses luar biasa. Baik ya, tanpa berlama-lama Dedi, kita langsung saja masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan Dedi. Terima kasih Rio. Sesi yang ketiga, bagaimana mempercepat waktu agar semua menjadi indah. Yang pertama, harus punya visi dan misi sebagai goalnya. Ini sebagai ukuran pertama. Orang tanpa visi dan misi tidak ada waktu yang dipergumulkan, sehingga hidupnya cuma begitu-begitu saja, ya. Dan tentu saja tidak ada yang membuat indah pada waktunya karena tidak ada goalnya. Kemudian yang kedua, banyak berdoa dan berpuasa. Meskipun ada puasa tetapi juga tidak didengar. Kenapa? Di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-58 ayat 3-7 dari Indonesia Literal Translation dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memerhatikan? Kami membuat jiwa kami menderita dan engkau tidak mengetahuinya. Lihatlah, pada hari puasamu engkau mencari kesenangan dan engkau menekan semua pekerja kerasmu. Lihatlah, engkau berpuasa untuk berselisih dan berbantah-bantah dan memukul dengan tinju kefasikan. Seharusnya engkau tidak berpuasa seperti hari ini.
untuk membuat suaramu terdengar di tempat pemujaan. Seperti itukah puasa yang aku kehendaki? Sebuah hari bagi seorang manusia untuk menyengsarakan jiwanya, untuk menundukkan kepalanya seperti gelaga dan membentangkan kain kabung dan debu. Apakah ini yang engkau sebut sebagai puasa dan dari kesulitan bagi Yahweh? Bukankah ini puasa yang aku pilih untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, untuk melepaskan tali-tali kuk, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas? Dan kamu akan mematahkan setiap kuk. Bukankah untuk membagi rotimu kepada yang lapar dan membawa musafir miskin ke rumah? Ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya, dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari saudaramu. Jadi intinya begini, Rio. Ketika kita berpuasa, jangan kita tunjukkan yang pertama kepada orang bahwa saya sedang berpuasa, malah keluyuran ke rumah orang, nanti kalau dikasih minum, maaf saya sedang berpuasa. Nah ini pamer namanya. Apalagi kalau seperti yang saya lihat, kalau sudah bulan puasa itu ludah di mana-mana, dua dui untuk menunjukkan kalau dirinya sedang berpuasa. Atau justru sebaliknya, tidur saja kerjaannya. Nah itu tidak dikehendaki Tuhan. Lalu yang dikehendaki Tuhan apa? Tadi dikatakan membuka belenggu-belenggu dan sebagainya. Artinya apa yang kita kerjakan ketika sedang berpuasa? Ya kita berdoa. Adakan waktu untuk berdoa. Kalau orang berpuasa tetapi tidak memiliki waktu untuk doa, saya katakan itu sama saja dengan diet. Ya, jadi percuma, sia-sia. Makanya kalau berpuasa ya harus berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Pokoknya menyenangkan hati Tuhan. Kita mendoakan orang yang terbelenggu supaya belenggunya lepas, orang yang sakit supaya sehat. Nah ini puasa yang dikehendaki Tuhan. Dan tidak perlu harus ditunjuk-tunjukkan orang, Rio, saya sedang puasa loh Rio, jadi saya maaf ya kalau ngomongnya pelan-pelan misalkan. Ya pokoknya supaya orang lain tahu, itu sudah ada pahalanya sendiri. Jadi Tuhan tidak akan memberikan pahala kepada kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mempercepat waktu agar semua menjadi indah. Tidak jemu menggumulkannya visi dan misinya. Ya, seperti gereja kita, Bukit Doa dan Gereja Nalirojo cabang kita. Itu terus kita doakan siang dan malam. Kalau tidak terbangun, yang rugi dan malu siapa? Bukan saya, Tuhan yang punya pekerjaan, bukan kita. Karena kan pekerjaan Tuhan itu miliknya Tuhan. Kita ini hanya sebagai pelaksananya saja. Jadi ada orang yang ketika tidak bisa bangun gereja stres, saya bilang keliru besar. Itu berarti bukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaannya sendiri. Kalau saya tidak, Rio, saya santai-santai saja. Dalam arti bukan santai tidak melakukan sesuatu. Artinya kalau sudah bertahun-tahun kita berdoa belum mendapatkan apa-apa, ya pokoknya kita berdoa saja. Nanti ada waktunya. Seperti saya seringkali katakan sebagai kerinduan hati saya, gereja itu harus punya mimbar yang bisa naik turun. Jadi ketika puji-pujian tidak ada mimbarnya, semua lega begitu. Nanti ketika giliran mau firman Tuhan baru naik. Ini pertama kali saya lihat waktu saya ada di Hawaii. Saya masuk ke gereja bule di sana. Kok mimbarnya bisa naik turun begitu, keren juga kalau di Indonesia ada ya. Nah sekarang yang ada itu gereja-gereja besar. Tapi apakah gereja kita tidak bisa seperti itu? Bisa saja ya. Dan saya yakin gereja yang Tuhan percayakan, karena saya ingin membangun lebih besar lagi. Amin. Karena apa? Saya yakin bahwa nanti tahun-tahun ke depan ini akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Ya, karena waktu pemulihan nama Bapak Yahweh ini sangat luar biasa. Betul. Jadi gereja-gereja yang tetap menolak Bapak Yahweh, jangan salahkan Tuhan atau salahkan jemaat. Kalau pada akhirnya ditinggalkan jemaat, tentu jemaat yang militan, jemaat yang mencari kebenaran, begitu. Jadi saat doanya terrealisasi, orang-orang yang ikut menggumulkannya lah yang akan merasakan kebahagiaan karena indah pada waktunya. Amin. Begitu. Karena itu sebetulnya intinya hanya 3 hal ini saja, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu mempercepat. Ya, jangan menuntut Tuhan.
Nggak usah mengklaim, pokoknya kita kerjakan saja apa yang kita harus, artinya kita kerjakan bagian kita, begitu. Nanti bagian Tuhan, biar Tuhan yang melakukannya. Amin. Seperti yang sering kali saya katakan, kalau misalkan kita mau menjalankan mobil kan, pokoknya starter di mobil di start, kemudian digas, kopling dimasukkan, koplingnya diinjek, perselengnya dimasukkan, kemudian koplingnya dilepas pelan-pelan, lalu gas ditekan, mobil berjalan, kan begitu. Nah, masalah bagaimana kok mobil itu bisa menggerakkan gear-gear sehingga mesin bisa berjalan, itu bukan urusan kita, itu urusan bengkel dan urusan pabrik. Demikian pula bagaimana sih Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya, bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa yang menjadi bagian kita. Seperti yang tadi saya sampaikan 3 hal tadi ya. Yang pertama, ya harus punya visi dan misi yang jelas. Amin. Kemudian banyak berdoa dan berpuasa. Kemudian yang ketiga, tidak jemu menggumulkannya. Sudah, masalah kapan ya Tuhan, jangan kita menuntut kapan waktunya. Pokoknya kita lakukan bagian kita. Nanti segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, amin. Karena itu saya yakin bahwa sekali waktu kelak nanti gereja akan indah. Karena dulu tadi seperti yang saya sudah ceritakan bincang-bincang tadi, dulu gereja Pemulihan Firman Ambarawa ini kan dianggap gereja warung bakso. Ya, kemudian diganggu lalu pindah tempat jadi gereja tenda biru. Gereja tenda biru diganggu, akhirnya punya tempat sendiri, yaitu gereja mewah, tapi mewahnya mepet sawah. Dan saya yakin waktunya akan tiba, punya kerinduan hati saya bahwa gerejanya mewah, benar-benar mewah akan terrealisasi. Amin. Tapi apakah saya stres selama ini? Tidak. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Bagian Tuhan itu urusan Tuhan. Gitu. Jadi dengan demikian maka mempercepat waktu Tuhan, karena kitanya tidak aneh-aneh gitu. Izinkan Tuhan yang bekerja, bagiannya Tuhan, bagian kita ya kita lakukan yang bagian kita. Sehingga tiba-tiba, loh kok benar ya, ternyata apa yang selama ini diidam-idamkan. Saya punya kerinduan nanti gereja memiliki LED yang besar, kemudian kursinya juga bukan kursi plastik, tetapi tetap warna putih yang indah, yang harganya cukup bagus. Bukan untuk membangun kerajaan, no, tidak, tetapi untuk membangun kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Amin, amin. Karena saya ingin menunjukkan kepada dunia Bapa Yahweh adalah Elohim yang dahsyat, yang penuh dengan kuasa. Dia mampu melakukan segala-galanya bagi kemuliaan namanya sendiri. Begitu Rio, ini sesi yang ketiga Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Kita akan dengar dulu satu buah lagu pujian sebelum kita masuk pada closing statement di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Bapak Yahweh memberkati. Dan menyembah di hadapan-Mu, ku berserah penuh. Yesua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi Nama
baru. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya sebelum kita masuk pada closing statement di malam hari ini, ya baik Dedi, ini ada salah satu pendengar kita dari kota Surabaya, yaitu dari Gurnadi yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Gurnadi. Ada sebuah pertanyaan, mungkin minta untuk dikembalikan lagi nih untuk Dedi menjawab ulang, menjelaskan ulang. Ya, Shalom Om Yakub dan Mas Rio, kiranya dalam berkat Bapak Yahweh selalu. Amin. Haleluya. Terima kasih Gurnadi. Shalom Bapak Yahweh atas Gurnadi juga. Saya izin share siaran ini boleh ya Om? Boleh nih. Mengenai topik Om pernah berkhotbah. Kalau ada awal dari masa kesukaran, maka akan ada akhir dari masa kesukaran, asalkan tetap setia pada Bapak Yahweh. Tolong ya Om doakan agar saya kuat untuk menunggu dan supaya ini segera terjadi. Soalnya pencobaan yang saya hadapi sudah lama sekali, mulai dari zaman masih sekolah hingga sekarang. Nah, silakan Dedi. Ya, begini Gurnadi, kalau pencobaan itu sudah terlalu lama, artinya belum juga keluar dari pencobaan yang sudah ada awalnya. Coba dideteksi, barangkali kita berada di satu tempat yang keliru, sehingga setan masih bisa mempermainkan Gurnadi sehingga tidak keluar-keluar dari pencobaan itu. Jadi dipelajari bagaimana sih bisanya keluar gitu. Tetapi bukan berarti Gurnadi hanya berdiam diri saja. Karena kalau sudah bertahun-tahun kok tidak keluar-keluar, itu berarti meraba-raba pintunya salah. Karena kita berada di tempat yang gelap, sehingga kita tidak tahu arah tujuannya. Makanya kita minta pencerahan dari Bapak Yahweh supaya Gurnadi juga bisa keluar dari permasalahan. Saya sudah sering kali katakan, segala sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Amin. Jadi kalau tidak berakhir berarti ada sesuatu yang keliru yang harus dipelajari supaya kita bisa keluar dan ada akhirnya. Begitu Gurnadi. Ya baik, terima kasih Dedi. Dan tadi akhir daripada pesan Gurnadi, minta untuk kita nanti berdoa ya Dedi bersama. Dan langsung saja Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, kita akan bersama-sama nih. Dedi akan sampaikan untuk closing statement kita untuk pembahasan di malam hari ini, indah pada waktunya. Silakan. Ya, terima kasih Rio. Untuk closing statement saya dua hal saja. Yang pertama, dalam pergumulan tetap saja didoakan tanpa target waktu. Walaupun kita tahu segala sesuatu ada awalnya pasti ada akhirnya, seperti yang ditanyakan Gurnadi tadi. Tetapi kita tidak punya target waktu. Pokoknya kita berdoa saja. Tetapi selain berdoa juga kita pelajari. Ya, seperti yang tadi pertanyaan Gurnadi, kenapa kok sudah puluhan tahun misalkan kok seperti ini saja. Nah, berarti ada sesuatu yang harus, istilahnya kehidupan kita sedikit bermanuver begitu. Tetapi manuvernya yang tidak melanggar firman. Ya. Jadi imani saja, semua pasti akan terrealisasi. Kemudian yang kedua, menunggu waktu Tuhan itu tidak sia-sia, karena Tuhan tidak mau berhutang kepada manusia, dan Tuhan tidak pernah membuat umat-umatnya sengsara begitu ya. Itu di dalam kitab Ratapan kan ada, kalau tidak salah Ratapan 3 ayat 33. Jadi percayalah bahwa Tuhan kita itu baik adanya. Gitu Gurnadi ya. Dan ini closing statement yang harus kita pegang untuk semuanya. Amin. Pokoknya kalau ada awal pasti ada akhirnya, dan pergumulan kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan tahu kasih kita kepadanya. Begitu Rio. Ya baik, terima kasih Dedi untuk seluruh sesi di malam hari ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga closing statement sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan juga terima kasih bagi sahabat yang sudah beratensi dalam mendengarkan, dan juga sahabat yang bertanya di malam hari ini. Terima kasih untuk atensi sahabat yang sudah bersama-sama kita saling melengkapi dan juga saling menguatkan dari judul kita di malam hari tentang indah pada waktunya, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dan juga Rio ingatkan kembali bagi sahabat yang mendengarkan,
mendengarkan, dan bagi kita di malam hari bisa nanti menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa di-share linknya kepada keluarga, kerabat, atau teman sahabat. Baiklah Dedi, kita akan tutup dalam doa di malam hari ini. Silakan Dedi. Baik, mari sahabat Surya Kebenaran, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk acara refleksi pada malam hari ini. Amin. Dan biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama-sama dapat membawa kami menuju kepada kemuliaan Tuhan. Kami tahu bahwa pergumulan kami tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya, karena Engkau adalah Elohim yang tidak pernah membiarkan hidup kami susah. Berkati Rio yang sudah memandu acara ini. Engkau berkati masa depannya, apa yang menjadi visi dan misinya kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Karena Rio adalah orang yang mengasihi Engkau. Engkau pelihara kesehatannya dan biarlah masa depannya gilang gemilang. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, baik yang malam hari ini atensi maupun yang belum. Yang tidak Engkau berkati supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak waktu daripada Tuhan. Amin. Kami yakin pergumulan kami semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau tidak pernah memisahkan kami. Amin, kami Bapak akan selalu duduk bersama di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat dan juga sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Dalam nama Adonai Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi, sehat sama-sama. selalu. Amin. Dan selalu Rio. dahsyat dan luar biasa dalam pelayanan Dedi. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Dan juga sahabatku yang ada di rumah, terima kasih buat para penanya di malam hari ini, dan juga atensi sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, bahkan dari negara lain yang sudah bergabung. Kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan pembahasan yang luar biasa lainnya, dengan pembicara kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari studio Radio Surya Kebenaran, saya Rio pamit undur diri. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, Wirwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas sempurnanya kasih-Mu dalam hidup kami. Tiada kata yang cukup yang dapat mewakili atas semua kebaikan-Mu yang telah kami terima. Hanya pujian syukur dari hati kami terdalam kami persembahkan bagi-Mu atas sempurnanya kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Tuhan sempurna kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Tuhan sempurna kasih-Mu. Sempurna kasih-Mu, semua telah Kau beri padaku.